Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara li nahjihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Amma ba'du, jamaah salat subuh rahimakumullah. Patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiah dalam kondisi hujan. Alhamdulillah bisa mengalahkan hawa nafsu kita untuk melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Insyaallah dengan apapun yang kita lakukan mengalahkan hawa nafsu kita, Allah akan berikan pahala yang berlipat. Salawat ma'assalam semoga tercurah pada qudwah hasanah kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tentunya kita semua sebagai umatnya insyaallah selalu berupaya istiqomah mengikuti tuntunan dan ajarannya ila akhiril hayat. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita. Masih ada beberapa hadis dari bab sholat istisqa. Ya, insyaallah sekarang sudah turun hujan, Pak Haji Rojali, sudah nggak ada istisqa lagi. Kayaknya belum pernah istisqa kayaknya ya. Masih aman-aman saja insyaallah gitu. Walaupun di beberapa daerah tempat kekurangan air, tapi kita insyaallah ya masih kecukupan, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena air adalah merupakan salah satu yang inti di dalam kehidupan. Jadi kalau sudah nggak ada air, tidak hanya manusia, tanaman, binatang juga ya sudah pada kerepotan kan itu. Kita masih membicarakan kaitannya dengan sholat istisqa, bahwa sholat itu dilaksanakan ketika terjadi kemarau panjang, dilaksanakan dengan 2 rakaat dan ada tausiah, ada khutbah. Bahkan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ngimami sholat istisqa, bahwa hujan itu turun sebelum selesai sholat. Ya. Nah, nggak tahu kalau umatnya yang ngimami sholat istisqa, ya tidak hanya masih sholat gitu. Pak Hilman sudah sholat, bahkan diulang di tempat yang lain istisqa lagi, masih diuji oleh Allah, belum dikabulkan doanya gitu, belum turun hujan. Tapi sekarang nggak ada istisqa, hujan, alhamdulillah kan itu. Kayaknya belum ada istisqa tapi sudah hujan kan itu. Hanya saja perlu difahami bahwa dengan hujan atau dengan rezeki apapun dari Allah itu harus meningkatkan keimanan kita. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan di surat Al-Waqiah, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Qala Ibnu Abbas syukrakum. Jadi wa taj'aluna rizqakum, kalian menjadikan rizki kalian itu annakum tukadzibun, bahwasanya kalian adalah mendustakan rizki itu, tidak mensyukurinya. Di surat Al-Waqiah ayat 82 kan itu. Jadi kaitannya dengan hujan, bahwa
dengan hujan itu menjadikan seseorang mukmin beriman dan menjadikan seorang itu kafir, kan itu. Dengan hujan, termasuk dengan rizki-rizki yang lain. Makanya bahasanya di Al-Quran itu di Al-Waqi'ah, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Yang dimaksud dengan rizki di sini adalah hujan, tapi secara umum apapun rizki yang diberikan kepada kita bisa menjadikan seorang itu mukmin beriman dan bisa menjadikan orang itu kafir, kan. Dalam hadis dikatakan an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Zaid bin Khalid al-Juhani annahu qala shallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah ala ithri samain kanat minal lailah falamma sarafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam aqbala 'ala an-nas faqala hal tadruna madza qala rabbukum qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib wa amma man qala bi nau'i kada wa kada fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dari Zaid bin Khalid al-Juhani qala sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan bahwa Rasulullah salat bersama kami di dalam salat subuh, salat as-subhi. Rasulullah mengimami kami di salat subuh bil Hudaybiyah, di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu sekitar 9 kilo atau 10 kilo dari kota Makkah, dijadikan tempat mikot gitu. Jadi orang-orang yang ada di dalam Makkah gitu. Jadi kalau mau umroh harus keluar dulu dari Makkah menuju luar Makkah. Luar Makkah itu yang sudah disunahkan dicontoh Rasulullah adalah terdekat namanya Tan'im, terdekat dari kota Makkah. Agak jauh dikit namanya Ji'ranah gitu. Agak jauh lagi namanya Hudaybiyah. Lebih jauh lagi dari Taif, kan itu. Maka orang-orang yang sudah ada di Makkah jamaah haji ya, yang mau umrah melalui Taif, ada yang berpendapat harus tawaf wada dulu, kan itu. Baru balik lagi, kan itu. Karena sudah keluar jauh dari Makkah, kan itu. Jadi Hudaybiyah ini adalah salah satu tempat menjatuhkan niat umrah atau haji, namanya mikot. Jadi mikot Hudaybiyah, kan itu. Ala isri samain kanat minal lailah. Jadi Rasulullah mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah ala isri samain kanat minal lailah, di belakang malam yang tadi malam hujan, gitu ya. Jadi salat subuh malam tadi hujan, kan? Diimami Rasulullah SAW. Jadi ala samain kayak sekarang lah gitu. Sekarang tadi malam hujannya sedikit, tapi enggak seperti malam Jumat kemarin itu. Kalau tadi malam sedikit hujan, kan itu. Jadi paginya sholat subuh Rasulullah mengimami di Hudaybiyah, kan itu. Malamnya hujan. Falamma sarafan Nabi sallallahu alaihi wasallam aqbala lan-nas, ketika Rasulullah selesai imami sholat subuh kemudian aqbala alan-nas, menghadap kepada jamaah. Ya, menghadap pada jamaah, sunnahnya begitu. Setelah sholat sunnahnya menghadap pada jamaah, kan itu yang sudah kita lakukan biasanya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum, jamaah sekalian, apakah kalian mengetahui apa yang Allah sampaikan kepada kalian, kan itu. Jadi mereka menjawab, jamaah sholatnya, Allahu wa rasuluhu a'lam. Jawabannya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi begitu ditanyakan kepada jamaah, ya jawabnya Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu, kan itu. Jadi
apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Jadi begitu saya menanyakan, jawabannya Allah dan Rasulnya yang tahu tentang apa yang disampaikan oleh Allah kan itu. Sebetulnya yang disampaikan itu adalah ayat yang di Al-Waqiah tadi. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Jadi mungkin jamaah juga nyari-nyari apa yang disampaikan kan itu. Dengan tadi malam hujan kan itu. Terus pagi-pagi ditanya, tahukah kalian apa yang Allah sampaikan kepada kalian kan itu? Jawabannya Rasulullah, Allah dan Rasul yang mengetahui kan itu. Qala, Rasulullah menjelaskan, jadi yang disampaikan oleh Allah adalah asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Rasulullah menyatakan bahwa Allah menyampaikan pagi-pagi ini dari hamba-hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir. Jadi pagi ini hamba-hambaku ada yang iman, ada yang kafir. Wa amma man qala mu'tirna bi fadlillah wa rahmati fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakab. Adapun orang yang mengatakan mutirna bi fadlillah wa rahmatihi, kami alhamdulillah dihujani tadi malam dengan fadl Allah wa rahmati dan karunia Allah. Fadzalika mu'minun, maka orang inilah dikatakan orang yang beriman. Alhamdulillah dengan takdir Allah, dengan rahmat Allah tadi malam hujan. Itu yang mukmin. Wa amma man qala bi nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun yang orang mengatakan bahwa tadi malam hujan dengan bintang ini bintang itu fadzalika kafirun bi, maka itulah orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang kan itu. Jadi ketika ada rizki dari Allah Subhanahu wa taala, maka rizki itu bisa jadi membawa orang beriman dan membawa orang kafir. Setiap rizki yang diterima, ya maka ada kalanya orang yang menerima itu menjadi mukmin, ada kalanya menjadi kafir. Ya, di bab istisqa ini kan itu. Tadi malam hujan kan itu. Rasulullah pagi-pagi mengimami sholat subuh di Hudaybiyah kan, malamnya hujan kan itu. Kemudian Rasulullah habis subuh langsung ngadep ke jamaahnya dan menanyakan, tahukah kalian apa yang Allah katakan kepada kalian kan itu. Mereka jamaah menjawab, Allah dan Rasul yang tahu. Kan disampaikan bahwa Allah menyampaikan sebuah ayat di dalam surat Al-Waqiah, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Jadi kalian menjadikan rizki Allah, wabil khusus pada pagi ini waktu itu Rasulullah mengatakan hujan rizki dari Allah kan itu. Annakum tukadzibun, bahwa sesungguhnya kalian adalah mendustakan rizki itu. Jadi dengan mendustakan itu maka jatuhlah pagi-pagi orang bangun tidur habis subuh sudah jatuh kepada kekafiran dan jatuh kepada keimanan kan itu. Jadi ada yang beriman, ada yang kafir kan itu. Siapa yang beriman, siapa yang kafir? Rasulullah mengatakan bahwa orang yang mengatakan alhamdulillah dengan rahmat dan karunia Allah tadi malam hujan, itulah yang beriman. Tapi yang mengatakan dengan bintang ini bintang itu tadi malam hujan, maka itulah yang dikatakan kafir. Bahwa meyakini bahwa hujan itu disebabkan oleh kondisi atau situ bintang yang ada di langit kan itu. Jadi percaya kepada bintang-bintang kan itu. Sebetulnya bintang-bintang itu bukan buat kepercayaan, tanda gitu ya. Jadi sebagai tanda saja bahwa kalau posisi bintang itu sudah ada di letak sekitar itu, ya sudah menunjukkan tanda-tanda mau hujan kan itu ya. Itu bintang kan itu. Dikatakan wa bin najmi hum yahtadun, dengan bulan itu ya kita bisa mengambil petunjuk kan itu. Jadi bukan meyakini bahwa dengan bintang itu turun hujan kan itu. Nah, seperti yang terjadi di sekarang bahwa kalau ada mau hajatan pakai apa Pak Mul? Pakai pawang
biar nggak hujan gitu kan ya. Jadi yakin, percaya kepada pawang, begitu terlaksana nggak hujan, terbukti nggak hujan, bahwa kemudian percaya pawang itu bisa mencegah gitu hujan kan itu sudah jatuh kepada kafiran. Kenapa? Karena ini dikatakan musyrik, percaya kepada selain Allah kan itu namanya musyrik. Kalau tidak percaya kepada Allah itu sudah jelas-jelas kafir. Kalau kemudian percaya kepada Allah dan percaya kepada selain Allah itu namanya mempersekutukan Allah, namanya musyrik. Dan Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa musyrik dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain musyrik. Jadi musyrik adalah dosa besar. Zina dosa besar, membunuh orang dosa besar kan itu. Tapi zina, membunuh orang dan dosa besar lainnya masih diampuni oleh Allah. Tapi mempersekutukan Allah, syirik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah kan itu. Jadi kalau kemudian begitu ada hujan, mendapat rizki, mendapat keselamatan, kemudian percaya kepada selain Allah, maka itu dikatakan musyrik atau kafir kan itu. Jadi kadang-kadang terplesetnya lisan atau mungkin kebiasaan ngomong gitu bahwa kalau nggak ada saya itu ya, untung ada saya kan itu sudah meleset akidahnya kan itu. Harusnya dengan karunia dan pertolongan Allah, dengan izin Allah, alhamdulillah tertolong, selamatkan gitu tuh. Termasuk rizki kan itu, termasuk hujan kan itu. Jadi banyak orang yang kemudian dengan rizki yang Allah berikan kepadanya gitu, termasuk hujan, mereka kemudian mendustakan, seakan-akan hujan ini dapat gara-gara bintang kan itu, binaui kada wa kada, dengan bintang itu maka hujan. Maka kita nggak boleh ya percaya kepada makhluk-makhluk Allah apapun bentuknya, apapun namanya, mau bintang, mau pohon, mau apa ya, semuanya adalah biidznillah, dengan izin Allah kan itu, bukan dengan benda itu kan itu ya. Jadi kalau kita meyakini bahwa benda itu bisa mendatangkan manfaat, bisa menyembuhkan orang sakit, maka itu jatuh kepada kekafiran kan itu. Jadi bukan berarti dapat rizki, dapat hujan itu kemudian menjadi mantap imannya kan itu, tapi ada yang menjadi kafir kan itu. Jadi nggak ada ya, walaupun ternyata mungkin pawang itu bisa mencegah hujan kan itu, sebetulnya adalah dengan takdir dan izin Allah, karunia Allah kan itu. Jadi nggak perlu dipawang-pawangi hujan. Alhamdulillah. Kalau memang hujannya berlebihan, banyak, maka doanya Allahumma hawil hawalaina wala alaina. Kalau hujannya sedang-sedang saja, menjadikan tumbuh-tumbuhan semakin seger, menjadikan binatang-binatang semakin nyaman kan itu, kita juga dapat air kan itu, maka ya kita doanya Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini siraman yang bermanfaat gitu. Jadi siraman yang bermanfaat, jadi dijadikan hujannya sangat manfaat kan. Tapi kalau lebih sampai kemudian menghanyutkan, banjir ke bawah, ini ke bawah, segala sesuatu, benda kita hilang semua, rumah rubuh dan sebagainya, maka doanya Allahumma hawil hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikan hujan ini ya di sekitar kita kan itu, wala alaina, jangan di atas kita gitu. Jadi kalau sekitar kita bisa kita manfaatkan gitu. Kalau di atas kita kerendam kan itu ya, kerendam kan itu, rumah kebanjiran, barang-barang pada rusak kan itu namanya sudah lebih kan itu. Kadang-kadang memang manusia kan itu ya, jadi lagi panas minta hujan, begitu dikasih hujan semalam sehari
malam Jumat hujan terus sampai siangnya masih hujan terus kan itu ya, banyak yang merasa kelebihan kan itu. Akhirnya apa, ini nggak jadi, ini kenapa, gara-gara hujan kan itu. Padahal di kemarin diminta hujan kan itu. Begitu panas terus kepengen hujan, begitu dihujani pengen panas kan itu ya. Jadi segala sesuatu yang dari Allah, yang Allah ciptakan atau turunkan adalah ada manfaatnya kan itu. Jadi kita tidak boleh kemudian ya menyandarkan sesuatu itu kepada benda apapun kan itu. Apalagi kalau sampai ngelihat garis-garis tangan ya, lewat itu ada yang nangkep, dilihat garis tangannya, oh ini jodohnya, rizkinya, hidupnya kan itu, udah ditampel aja gitu ya, nggak usah pak kan itu ya. Jadi membuat orang pesimis ya, begitu dikasih tahu oh bakal jadi tambah pesimis kan itu. Kalau dibuat ini oh begini semangat kan itu, senang kan itu, tidak boleh kan itu. Sudah semuanya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha baru fatawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berazam, sudah berusaha maksimal, serahkan kepada Allah kan itu. Jadi bukan menggantungkan kepada sesuatu kan itu ya. Jadi hujan itu bukan karena bintang A bintang B, tapi karena kehendak Allah kan itu. Dan kalau ada orang yang mempercayai bahwa hujan itu karena sesuatu, bintang itu sudah ada di situ, maka itu dijadikan kafir. Jadi malam hujan, pagi-pagi sudah ada yang mukmin, ada yang kafir, karena keyakinannya berbeda-beda kan itu ya. Jadi tidak boleh kemudian kita rizki apapun disandarkan kepada orang lain, keselamatan apapun tidak boleh kepada siapapun, benda apapun. Jadi tidak boleh mengatakan kalau tidak ada saya kan itu ya. Jadi semuanya masya Allah, kehendak Allah kan itu. Jadi dikatakan di sana iyasha yudhibkum kan itu. Kalau Allah sudah menghendaki, atau ada ayat yang dikatakan yu'adzibu may yasha wa yaghfiru may yasha kan itu. Allah mengazab bagi yang dikehendaki dan Allah mengampuni bagi yang dikehendaki. Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh kita menyandarkan keselamatan kita, sakit kita kan itu, rizki kita itu disebabkan karena sesuatu itu, bukan kan. Kalau itu namanya sabab ya beda syariatnya gitu ya, sababnya kan itu. Jadi kalau memang terjadi demikian itu adalah syariatnya, karena ada usaha, ada upaya maksimal, maka Allah memberikan karunia-Nya kan itu. Tapi kalau ternyata nggak ada usaha, nggak ada apa, tiba-tiba ada, itu ya bukan karena sesuatu tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang sudah berusaha maksimal pun ya, kalau Allah belum menghendaki tidak terjadi kan itu. Maka tidak boleh juga menyalahkan kepada lain-lain. Sudah berusaha, sudah demikian, sudah kan malah tidak berhasil, itu kehendak Allah kan itu. Mungkin merupakan ujian dari Allah kan itu. Sehingga ya segala sesuatunya min indillah, dari kehendak Allah, biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh disandarkan kepada siapapun kan itu, dan kepada apapun kan itu. Jadi kalau ada kupu-kupu masuk ke rumah, ada apa Pak Rajali? Ada tamu. Tamunya siapa gitu? Ya kupu-kupu itu tamunya kan itu. Jadi nggak ada kita percaya dengan apapun kan itu. Jadi kalau ada kucing lewat motong jalan kita, waduh nggak ada apa kan itu, nggak ada apa-apa kan itu. Ada burung bunyi, apa burung apa gitu kan ya, itu lagi zikir pada Allah kan itu. Semuanya bertasbih kepada Allah, hanya kita manusia nggak paham tasbih mereka. Kalau kita jelas subhanallah, alhamdulillah. Mungkin burung itu juga pergi, tapi kita nggak dengar suara seperti itu. Tapi jangan kemudian diisyaratkan kalau bunyi burung itu berarti ada apa kan itu nggak boleh kan itu.
Jadi apapun apa yang menimpa kita, baik buruk gitu ya, itu tidak ada kaitannya dengan sesuatu, kecuali itu ada namanya sabab musabbab gitu ya. Jadi kalau kita usaha berobat sehat sembuh, berarti memang kita ya disebabkan kita berusaha, Allah menakdirkan kita sembuhkan itu. Bahkan kalaupun sudah berusaha maksimal pun Allah tidak mau sembuh, nggak sembuh kan itu ya. Jadi semuanya adalah biidznillah kan itu. Jadi tidak boleh begitu kita menyelamatkan seseorang kemudian mukul-mukul dada. Saya itu kan, kalau nggak ada saya, itu nggak bisa kan itu. Jadi manusia nggak punya nggak punya apapun yang itu kecuali adalah sebatas upaya atau yang maksimalkan itu. Hadis berikutnya, sebelum di hadis berikutnya ada pertanyaan tentang rizki atau apapun yang menimpa kita adalah akan menjadikan kita, harusnya menjadikan kita semakin mantap imannya. Apapun yang terjadi, baik atau buruk, menguntungkan atau merugikan, itu kembalikan kepada Allah. Yang menjadikan kita rugi, innalillahi kan itu ya. Yang menjadikan kita beruntung, alhamdulillah kan itu. Jadi semuanya milik Allah, kembali kepada Allah kan. Walaupun kita sudah berusaha maksimal gitu ya, kemudian ternyata nggak sembuh kan, berarti sudah takdir Allah kan itu. Nggak boleh kemudian ya kalau tahu meninggal ya, ngapain kita berusaha berobat habis banyak, sudah habis uangnya baru meninggal kan itu. Coba kalau tahu apa mau meninggal, ya nggak tahu kan, namanya juga usaha. Kalau begitu banyak petani yang kapok gitu. Petani itu sekali ini nanam gagal, besok kedua kali nanam gagal lagi, nggak kapok-kapok terus saja kan itu. Jadi kalau hanya mengandalkan ya sekali berusaha nggak berhasil kemudian berhenti, ya petani itu masya Allah kan itu. Bab la yadri mata yajul matar illallah. Bab tidak diketahui kapan datangnya hujan, illallah kecuali Allah. Jadi tidak dapat diketahui kapan turunnya hujan illallah kecuali Allah yang mengetahui. Kalau cara musim-musiman bisa dibaca, tapi meleset ya para jali. Biasanya yang sudah ber gitu kan ya, Oktober, November, Desember itu sudah ber berarti itu sudah musim hujan. Ternyata enggak juga kan itu ya. Oktober panas, lumayan banyak warga yang kekeringan kan itu ya. Ternyata mulai hujannya Januari kan itu ya. Jadi yang tahu Allah gitu. Walaupun musim hujan, biasanya musim hujan itu bulan anu, musim panas bulan anu, meleset juga kan itu ya. Jadi kalau kita mau umroh kira-kira musim panas enggak, musim dingin enggak kan itu ya. Ya nggak tentu kan itu ya. Musim dingin tuh biasanya bulan anu, ternyata nggak juga kan itu. Jadi itu semuanya adalah biqudratillah ala yadillah, di tangan Allah gitu. Qala Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsun la ya'lamuhunna illallah. Abu Hurairah mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda khamsun la ya'lamuhunna illallah. Ada 3 hal yang tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Khamsun, ada 5 hal, la ya'lamuhunna, tidak dapat diketahui, illallah, kecuali Allah yang mengetahui. Kapan terjadinya, kapan datangnya, kapan ininya, di mananya, itu Allah yang tahu kan itu ya. Hadisnya an Abdullah bin Dinar an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin wa la ya'lamu ma yakunu fil arham la la ta'lamu nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa ma yadri ahadun mata yaji'ul matar.
Dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, qala, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah. Kunci barang gaib, kunci yang gaib itu ada 5, la ya'lamuha illallah, yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah tentang 5 hal itu. Pertama, la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin. Pertama, tidak ada yang tahu seorang pun apa yang akan terjadi besok. Ya, la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin. Tidak ada yang tahu seorang pun apa yang akan terjadi besok. Jadi hidup itu adalah sekarang, gitu ya. Yang kemarin sudah nggak bisa diulang. Ya, jadi coba kayak kemarin nggak bisa. Kan itu ya. Coba kayak dulu kita waktu muda, seperti waktu muda lagi itu nggak terjadi, kan itu. Jadi hidup itu adalah sekarang, kan itu. Jadi kita mau berbuat apapun, disinilah kita waktunya hari ini, sekarang yang kita. Kalau kemarin, coba kayak kemarin nggak bisa diulang, kan itu. Besok nggak tahu, gitu. La ya'lamu ahadun, tiada seorang pun yang tahu untuk apa yang terjadi besok, kita nggak tahu. Kita merencanakan hari ini, besok mau ke sana, mau ke sana, mau pergi kemana, itu rencana manusia. Tapi Allah yang menentukan. Ternyata nggak jadi, kan itu. Apa yang tidak terduga hari ini ternyata besok terjadi, kan itu. Itu tidak ada yang tahu kecuali Allah, kan itu. Bisa jadi kita hari ini sehat, besok sakit. Bisa jadi hari ini kita bahagia, besok sedih, kan itu. Jadi la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin. Jadi tidak ada yang tahu seorang pun apa yang akan terjadi besok, kan itu. Maka jadikan hidup itu adalah sekarang. Besok nggak tentu, kan itu. Sekarang kita punya kesempatan, sekarang kita punya waktu, nggak tahu kalau besok. Paling-paling kalau kita mengatakan besok, ya paling pakai menggunakan kalimat insya Allah. Di dalam surat Al-Kahfi Allah mengatakan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda. Jadi wala taqulanna li syai'in, janganlah kamu mengatakan kepada sesuatu bahwa saya siap besok mengerjakannya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda illa an yasha'allah, kecuali mengatakannya insyaallah besok saya datang, itu ya. Insyaallah saya besok bisa, kan itu. Tapi semuanya apa kalimat insyaallah, kan itu. Jadi kejadian yang akan terjadi besok itu adalah semuanya tergantung pada Allah. Manusia bisa merencanakan besok mau kemana, besok mau kemana, Allah yang merencanakan. Hampir setiap tahun ya kita punya jamaah haji, gitu ya. Sudah beres paspor, sudah pelunasan, sudah bagi koper, gitu ya. Sudah segala-galanya beres, tinggal berangkat, ternyata nggak jadi berangkat. Bisa jadi sakit, bisa jadi meninggal, kan itu. Yang meninggal pernah terjadi Pak Hilman 2018. Sudah beres, sudah selamatan, koper udah diantar, gitu kan, meninggal. Ada yang sudah sampai Pondok Gede, gitu kan, sudah di Pondok Gede, udah siap-siap mau berangkat dari rumah, udah dikawal diiringi sama keluarganya. Saya Pondok Gede, dirawat di rumah sakit Pondok Gede, kan itu. Kemudian setelah sekian hari dinyatakan tidak istitoah, balik, kan itu ya. Ya, itu 2016 terjadi, 2017 terjadi, kan itu. Dan itu namanya yang akan terjadi besok Allah yang tahu, kan itu ya. Jadi mungkin saking senengnya berangkat haji, gitu ya, sampai berlebih, akhirnya sampai Pondok Gede ngedrop, kan itu, nggak jadi berangkat, kan itu ya. Jadi itu adalah Allah yang tahu. Maka kita segala sesuatu yang akan kita lakukan ke depan, lusa, besok, maka kita katakan insya Allah. Jadi jangan pasti, gitu ya.
Insya Allah. Biasanya kalau perjanjian apa kan? Jangan insya Allah gak mau dikasih insya Allah. Gimana besok Pak Ustaz? Insya Allah. Jangan insya Allah biar pasti. Gak bisa pasti kan itu. Gak bisa pasti kan itu. Jadi bahkan dikatakan di Al-Kahfi itu begitu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sampai kita mengatakan saya siap besok mengerjakan ini kan itu, kecuali insya Allah kan itu. Jadi kadang-kadang nggak mau dikasih insya Allah kan itu. Ini insya Allah Indonesia kan itu, insya Allah terus gitu. Data enggak gitu kan. Jadi kebanyakan insya Allah kan itu. Ya, ngeles kan saya insya Allah kan itu ya, kan itu. Jadi pengennya pasti nggak bisa. Ya akan kita lakukan besok, jangan besok gitu. Nanti siang ngapain, nanti sore ngapain, nanti malam ngapain, besok ngapain, besok. Bahkan dikatakan oleh Umar bin Khattab mengatakan ketika melangkahkan kaki kanannya, dia tidak yakin kalau kaki kirinya melangkah. Itu kan, jangankan nanti siang, nanti sore, nanti malam, besok kaki kanan melangkah pun kaki kiri belum tentu melangkah. Ada yang begitu kan itu, kanannya melangkah, kirinya nggak sempet, jatuh kan itu namanya sudah ketentuan Allah kan itu. Jangankan nanti siang, jangan nanti sore, besok kan itu, kaki kanan melangkah saja, kaki kirinya belum tentu melangkah kan itu. Ada kaki kanannya melangkah ternyata kepleset, berarti kiri belum melangkah kan itu. Jadi 5 hal. Pertama adalah bahwa yang akan terjadi besok tidak ada yang tahu kecuali Allah. Manusia punya rencana besok mau kemana, ada rencana, tapi terlaksana enggak, itu nanti takdir Allah kan itu. Yang kedua, wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham. Seseorang tidak mengetahui apa yang ada di dalam kandungan itu, laki apa perempuan kan itu. Sekarang bisa ketahuan ya, bisa bahwa anaknya laki-laki dan perempuan gitu kan ya, dengan kecanggihan alat gitu, sehingga bisa diteropong di USG bahwa anaknya dalam rahim itu kalau adalah laki atau perempuan kan itu. Tapi bisa jadi meleset juga kan itu. Buktinya apa? Ini nantinya akan lahir seminggu lagi, tanggal sekian. Nggak tepat juga kan itu. Ternyata lewat dari tanggalnya belum, atau juga sebelum sampai tanggal sudah lahir kan itu. Itu adalah ya manusia sebatas merencanakan. Kalau di dalamnya itu laki atau perempuan mungkin sekarang bisa diketahui, tapi sebetulnya ya Allah yang tahu kan itu. Bisa jadi juga nggak ketebak kan itu. Ya jadi Allah yang tahu. Jadi kita nggak boleh kemudian ini nanti lahirnya tanggal sekian, ini anaknya laki-laki kan itu ya, lahir tanggal sekian, apalagi sampai jamnya itu ya sebatas perkiraan gitu. Jadi harus bahasanya insya Allah nanti lahir sekitar tanggal ini, insya Allah gitu kan. Ternyata lewat belum lahiran, ternyata belum sampai waktunya lahiran, kita nggak siap-siap, siapnya nanti tanggal 10, ternyata tanggal 3 udah lahir. Ya itulah Allah yang menentukan kan itu. Atau apa jenisnya, jenis kelaminnya laki apa perempuan, orang udah siap-siap, bajunya baju laki-laki semua, ternyata lahir perempuan, ya sekali. Namanya juga persiapan, merencanakan itu. Walaupun sudah di USG segala macam, laki-laki perempuan kan itu ya. Yang ketiga, wala ta'lamu nafsun madza taksibu ghadan. Jiwa kita, diri kita tidak tahu apa yang akan didapatkan besok, apa yang akan dikerjakan besok, apa yang didapatkan besok kan itu. Mungkin nanti siang, mungkin nanti sore, nanti malam, mungkin besok apa yang kita dapatkan besok kan itu. Orang bisa jadi ya saking takwanya kepada Allah, apa para jadi ayatnya. Jadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, solusi dari berbagai permasalahannya, dan Allah akan berikan rezeki tak terduga dan tak terkira. Kapan datanya nggak diduga-duga,
berapa jumlahnya nggak dikira kan itu. Tapi nggak mungkin duduk aja di masjid ya langsung ya Allah ya Razzaq sholat duha terus kan itu ya. Jika rezekiku masih di langit turunkan, jika masih di bumi keluarkan, jika masih jauh dekatkan, jika sedikit, jika sulit gitu. Itu sholat duha kan. Allahumma apa doanya? Inna duha duhauka wal babauka, terus sampai doa sananya Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fahrijhu wa in kana mu'siran faisirhu wa in kana qalilan fakasirhu kan itu ya. Itu minta kan itu ya. Jadi Allah memberinya ya tak terduga kapan gitu ya. Saya harapannya nanti sore dapat duit itu kan, sudah kebaca kan, umpamanya sudah janjian insya Allah nanti sore dianterin kan itu. Ternyata dugaan itu nggak ada juga kan itu, meleset gitu. Mungkin duluan atau mungkin nggak jadi atau mungkin belakangan. Jumlahnya sudah dikasih tahu, kira-kira berapa kasih tahu. Ternyata nggak muncul juga kan itu. Tapi Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la tasib. Allah memberikan rezeki tak terduga kapan, tak terkira berapa kan gitu tuh. Rezeki Allah kan itu. Tapi harus nyari pada dan bukan duduk doang nanti Allah ngasih rezeki. Yang nyari saja belum tentu dapat gitu kan ya. Keluar pagi-pagi sampai nggak sholat subuh gitu kan ya. Pulang sore nggak sholat maghrib nggak asar terus nyari nggak dapat kan itu. Apalagi yang santai-santai, kadang-kadang yang santai juga merongkol gitu kan dapatnya. Tapi yang susah payah berangkat sebelum subuh pulang lewat isya gitu kan, terus muter-muter payu-payu kan itu ya. Jadi kadang-kadang saya melihatnya ya yang bawa amben dari bambu itu taruh di atas kepalanya 3 gitu kan, miring-miring jalannya nunduk. Kenapa? Ketindian amben gitu kan, muter-muter gang terus keliling-keliling nawarin amben. Kenapa ya kita amben kene niki dituruni gatel urek kan kononku, terus muter-muter sampai siang gitu kan ya. Masih terlalu baik Pak, bawanya berapa? Gak terlalu doang. Berangkatnya jam berapa? Berangkatnya dari jam 3 turun, nggak bisa naik ngojek, nggak bisa naik angkot Pak, turun itu terus dipanggul sampai masuk kota-kota gitu kan. Oh payu-payu kan itu. Begitu ada yang namanya peristiwa rakon selawewu tanyanya 5.000 udah kerunyahan itu. Beli bambu juga 5.000 nggak dapat gitu, belum bikinnya kan itu. Nah itu namanya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi dalam rangka mencari rezeki kan itu. Tapi kemudian jangan sampai kemudian begitu dapat rezeki menyandarkan kepada seseorang. Oh lamunlah ke paro jarima kurti tuku kan gitu ya. Akhirnya diborong ku amben ke paro jali, tapi apa salah, bukan berkat izin Allah, rahmat Allah, alhamdulillah amben saya laku, tapi ini mengalih nih Pak RT. Belum, kalau nggak ada Pak RT nggak laku ini kan tuh. Wes berubah kan itu, sudah susah payah, mungkin belum sholat subuh berangkatnya jam 3 kan itu. Begitu ada Pak RT ngeborong ya Pak RT yang dipuji. Kalau nggak ada Pak RT bisa-bisa nggak bisa pulang nih. Kenapa? Lala kongkosi ditinggal nintikan kono. Jadi berubah kan itu. Jadi apa yang akan kita terima, apa yang akan lepas dari kita, apa yang kita lakukan besok ya kita nggak tahu. Kita besok dapat apa kan itu. Sudah janjian ternyata nggak datang kan itu. Walaupun Allah mengatakan Allah memberikan rezeki tak terduga tak terkira, nggak boleh perpangku tangan. Wis tonggo di besi kan itu. Yang mencari juga nggak dapat kan itu. Lah pemanis yang dodok gitu ya. Yang nyari nggak dapat apalagi yang. Tapi saya udah minta pada Allah sholat duha. Jika rezekiku masih di langit turunkan, jika masih di bumi keluarkan, jika jauh dekatkan, jika sulit mudahkan. Ya tapi nggak boleh duduk aja kan itu.
Kata Umar bin Khattab mengatakan, innas samaa la tumtiru dzaban wala fiddatan. Langit itu tidak menghujani emas dan tidak menghujani perak. Jadi nggak boleh kenen baik ning juru masjid sampai berapa rakaat sholat duha kan itu menawa betul sing masjid kinan sing ngutali duit kan, menawa kesempar duit ya nggak ada kan itu. Jangan tiba-tiba keselandung ke duit kan itu, yang nyari muter-muter aja belum tentu dapat kan itu. Jadi tidak ada yang dipastikan, sesuatu yang memang tidak ada di ilmu kita. Allah yang maha tahu bahwa kita hari dapat enggak kan itu. Jadi kalau memang rizki itu Allah yang ngatur kan itu ya, ada di tangan Allah kan itu, diantaranya rizki jodoh itu di tangan Allah itu. Terus yang mencari rizki itu antara kita apa rizki, Pak Hilman? Yang mencari itu orang apa rizki? Mana Pak Mul? Yang mencari itu rizki apa kita kan itu? Kita mencari rizki apa rizki mencari kita? Ini ya. Buktinya ada orang mencari rizki udah ketemu gitu ya. Ada orang mencari rizki udah ketemu, nggak udah muter-muter kan, nggak dapat gitu. Kalau zaman dulu sebelum ada mobil yang bisa numpain sendiri gitu kan ya, pagi-pagi itu orang modalnya modal iskop doang, berangkat ke perapatan itu kan, simpang 3 bawa iskop, nongkrong nunggu mobil pasir lewat gitu kan, yang nggak bisa bongkar sendiri kan itu. Dulu kan belum ada mobil bongkar itu orang bawa modalnya modal iskop itu, nunggu jadi ada truk lewat bawa pasir, stop, gabung ikutkan itu ngebongkar, terus ikut truk kemana bawanya pasir, tiba-tiba di tengah jalan juga banyak pecah kan itu, dibongkar lagi, nanti udah beres buatin lagi kan itu. Lamun semobil ku ongkosi sekian kali 4 orang dibagi 4 orang arpir sedine gitu ya, oleh semobil doang ngebongkar kan, cuma hanya 1 rit doang ngebongkar gara-gara kepater gitu kan, harus dibongkar dulu, banyak kempes harus bongkar dulu, repot kan itu tuh. Jadi rizki yang mencari kita apa kita mencari rizki kan itu? Siapa Pak? Dua-duanya. Kita nyari lewat ngidul baru ketemu, lewat ngelor baru ketemu kan itu ya. Ya kan ada yang begini kan, kalau hari Senin keluarnya nganan, kalau hari ini keluarnya ngiri, ngulon, ngetan itu kan, nggak perlu hitung-hitungan itu, bismillah aja berangkat kan itu. Jadi udah, kalau kita percaya kepada ngelor ngidulnya gitu kan, oh kalau hari Senin berarti kita keluarnya ngadep sana dulu, sudah nggak usah hitung-hitungan itu jatuh kepada musyrik lagi, berangkat saja mencari rezeki. Ya kalau memang dagang keliling, ya kalau capek berhenti di mana tongkrongin gitu kan. Kalau memang harus tanam ya nanam kan itu kita yang mencari rezeki, dan Allah akan mempertemukan sesuai dengan usaha yang maksimal ini. Allah akan berikan berapa, jadi akan ketemu. Tapi bukan di masjid ketemunya, udah duduk aja di masjid kan itu, tungguin doa aja, terus doakan itu. Jadi yang akan kita dapatkan, yang akan keluar dari kita itu Allah yang tahu kan itu. Jadi seandainya ada yang lepas dari kita, ya kehendak Allah. Tadi dikatakan sama Imam Pak Umar, jadi likaila ta'zanu ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Halo Pak Umar. Ya, tadi bacanya begitu. Likaila tahzanu ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi orang itu tidak boleh sedih atas apa yang lepas gitu, dan tidak boleh berlebihan senang atas apa yang datang gitu. Jadi Allah ngatur. Jadi orang itu jangan terlalu sedih ada sesuatu yang hilang. Waduh, enggak sholat-sholat, enggak makan-makan, enggak tidur-tidur, kenapa? Mikirin sesuatu yang lepas, yang hilang. Pada itu sudah kehendak Allah. Semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah. Yang datang kepada kita itu kan rizki, nggak boleh menjadi kafir kan itu. Jadi
ya kalau nggak ada dia nggak dapat, nggak diterima kan. Itu dikatakan wataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Jangan sampai dengan rizki yang kita dapat itu kita kemudian ya menjadi kafir, kita percaya kepada hal-hal yang lain kan. Itu keberapa tadi itu? Ada 5. Yang pertama, apa yang akan kita lakukan besok. Yang kedua, apa yang ada di dalam rahim. Yang ketiga, apa yang akan kita dapatkan kita keluar dari diri kita. Yang kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satu orang pun yang akan tahu bahwa di negeri mana, di kota mana, di rumah mana yang akan meninggal. Kita ini semua akan meninggal, mati. Tapi di mana, kapan, bagaimana, nggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ardin tamut. Di bumi mana? Ada yang kepengen meninggal di bumi Makkah, di tanah suci, balik presiden mati kan, nggak dikabulkan gitu. Ada yang kepengennya apa, bisa pulang lagi pergi haji ini, ada yang nggak pulang kan itu. Jadi nggak tahu di mana kita meninggalnya. Jadi kita semua ini kita meninggal di mana ya? Apa di rumah sakit, apa di rumah sendiri, apa di jalanan, apa di mana? Semuanya nggak tahu kan itu. Jadi ada yang meninggal di rumah sakit, ada yang kemarin di rumah gantung diri kan itu, ada yang kemarin nyebur di kereta kan itu ya. Itu yang di mana, Jombang Kali kan, itu kan sengaja berangkat dari rumah bawa motor gitu kan, titipin ke temennya ke rumah, nitip motor ya mau kemana, ya mau pergi selamanya, nabrakin kereta kan itu ya apa direncanakan atau tidak, tapi itu ya Allah yang menentukan di mana bagaimana, itu urusan Allah kan itu. Di mana akan meninggal Allah yang tahu. Artinya kalau yang namanya mati itu urusan Allah, maka berarti kita harus siap-siap setiap saat. Kapannya Allah yang tahu kan itu. Berarti kita kapanpun selalu zikrullah, kapanpun selalu dalam kondisi beramal soleh, beribadah kan itu. Na'udzubillah kalau pas kita datang kematian menjemput kita lagi berbuat dosa kan itu, wis apa viral kan itu ya, anu begini viral. Tapi kalau meninggal ketika sujud, siapa tuh imam sholat subuh di viral juga, sholat subuh rakaat pertama gitu ya, lagi sujud nggak bangun gitu. Begitu makmumnya udah pada bosen nungguin, sujud tangi-tangi gitu kan. Ada yang sempat nengok, wis ngedakom kan, sujud sudah meninggal. Imam Balikpapan kemana itu? Yang itu imam subuh rakaat pertama kan itu. Ya viral, kaget keluarganya, kan sehat-sehat gitu kan. Pergi imam salat subuh kan itu, meninggal. Husnul khotimah, punya wudu, lagi sholat di masjid kan itu, ngimam kan itu. Wali kota Bandung, iya, jadwal khutbah Jumat, datang sholat tahiyatul masjid gitu kan, nunggu adzan. Begitu diadzani kemudian dia menuju mimbar. Ketika menuju mimbar jatuh dari sana ke sini doang, menuju berapa meter dari tempat duduk ke mimbar itu, jatuh dan meninggal di situ kan itu sudah hari Jumat, sudah sholat, sudah wudu, ada di masjid mau khutbah kan itu ya, husnul khatimah kan. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah kan itu. Tapi kita nggak tahu begitukah kan gitu tuh, berusaha kan itu kapan seperti itu kan itu. Banyak ceritanya yang di Masjid Nabawi ya, tilawah baru balik-balik kali malah meninggal di situ kan itu. Di Masjid Anjil Haram juga begitu kan itu. Dan yang jelas terjadi di kita adalah wali kota Bandung, imam masjid yang di Balikpapan kemarin kan itu. Tapi ada yang apa, menakutkan, nabrakin kereta kan itu ya. Jadi kereta ditabrak kan itu malah ya viral, tapi kesannya tidak baik kan itu. Jadi kalau kita tidak tahu di mana, kapan, bagaimana, maka setiap saat dimanapun kita selalu ingat akan Allah. Waktunya sholat,
Jangan-jangan nanti pas lagi nggak sholat datang kematian, kan itu. Dosa-dosa ya jangan. Setiap mau berdosa ingat, jangan-jangan pas lagi buat dosa meninggal. Kan ada ceritanya orang yang meninggal di atas perut, kan itu ya. Itu viral, ya viral. Tapi viralnya orang pasti nganggapnya jahanam itu kan itu. Padahal nggak tahu ketika mengembuskan nafas mungkin beriman, tapi ya nggak, wallah alam kan itu. Karena itu nggak tahu, maka siap-siaplah dimanapun berada, kapanpun ya begitu. Yang terakhir adalah wa ma yadri ahadun mata yaji'ul matar. Ini yang kaitannya dengan hujan. Orang tidak tahu kapan turun hujan, kan itu ya. Nggak tahu, walaupun sudah mendung banget gitu ya, sudah gelap, mau hujan itu kan, bisa jadi nggak jadi hujan. Jadi orang tidak tahu kapan turunnya hujan, maka ya ada bahasa sedia payung sebelum hujan, sedia amal soleh sebelum mati, kan itu. Jadi kita nggak tahu kapan turun hujan. Bis harus mendung, tanda-tanda hujan sudah ada, bis nggak payung baik. Jadi subuh-subuh para jali, bis siap yang ngetokakan motor. Subuh-subuh ke bangun jam sekian, wis sholat tahajud segala macam itu kan, wis tas kecandelakan motor gitu kan, berangkat hujan. Cere-cere rapi nih kan ada mobil. Nah, iya sih, cuman warilok di bangun rawi gak mobil gitu deh, kayak wat gitu kan. Lah daripada hujan-hujanan, pernah dijemput di jalan Pak, iya, gara-gara hujan di Tunjung Putih, udah pernah dodok pengen Tunjung Putih derok, pengen kehujanan. Pernah Pak Dadan jemput saya tahun berapa gitu kan, karena sampai Tunjung Putih sudah adzan di mana-mana, hujan gede, nongkrong. Saya udah yakin mau sholat di sini aja di depan rumah orang gitu kan, bis sholat di depan rumah orang gitu, disuruh gawa HP premen kan. Jadi ya karena hujan itu nggak tahu kapan datangnya, maka harus siap-siap kan itu ya. Tapi kalau sudah tanda-tandanya belum pasti, walaupun sudah tanda hujan mau udah ngepung di mana-mana, belum pasti kan itu. Kadang-kadang nggak ada tanda hujan, hujan, panas-panas hujan, mendung malah nggak hujan. Itu semuanya ada di tangan Allah. Manusia nggak boleh nebak-nebak gitu ya, atau bahkan menyandarkan kepada benda kan itu. Kalau begini, oh hujan itu karena bintang ini nggak ada. Oh ini selamat kenapa? Karena ada ini, itu nggak ada. Apa namanya, wasilahnya ada ini maka tertolongkan itu. Oh kalau saya nggak datang ini nggak dapat. Mungkin belum tentu datang juga nggak dapat kan itu. Jadi begitu saya ke sana dapat, belum tentu kalaupun datang juga belum tentu dapat kan itu. Itu semuanya takdir Allah. Jadi 5 hal ini yang dimaksud adalah hujan itu, tapi yang lain disebutkan termasuk apa yang kita kerjakan, kita meninggal di mana, mati di mana. Tapi maksudnya adalah hujan itu tidak diketahui oleh siapapun, ada kehendak Allah. Walaupun mendung itu belum pasti turun hujan, bahkan kadang-kadang panas pun juga hujan itu adalah urusan Allah. Jadi kita tidak boleh menyandarkan merasa tahu dengan hal yang sifatnya gaib. Cukup kita beriman yakin kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Cukup kita iman pada yang gaib itu. Baik, itu yang kita sampaikan. Cukup Ar-Jali ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.